Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi di hadapan-Nya. Berdiam diri di hadapan-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur kita boleh hadir di tempat ini, bersyukur kita bisa beribadah kembali kepada Bapa. Sekali lagi, mari kita beribadah dengan hati yang dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita datang dengan memuji Tuhan kita, puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita katakan sekali lagi, puji Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Pujilah Dia yang tak susah
karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami datang memuji nama-Mu. Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah manusia yang berdosa. Tapi kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang juga kasih dan adil. Dia mau menebus dosa kita. Dia mau berkorban di atas kayu salib. Biarlah pengorbanannya selalu kita ingat dan pengorbanannya terus hidup di dalam hidup kita sehingga kita boleh terus memandang kepada salib Kristus. Dan mari kita katakan, bawalah aku dekat salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Meskipun iman kita kecil, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sandaran hidup kita. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yeskiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jemaat dimohon bangkit berdiri.
Bapa di surga, sungguh kami bersyukur salib-Mu mendekatkan kami kepada Engkau. Bahwa kami yang berdosa dan tidak layak untuk mendekat hadirat Tuhan yang kudus, akhirnya boleh dilayakkan oleh salib Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena salib Kristus kami memberanikan diri untuk datang pada Engkau, membawa pujian kami, membawa doa kami, dan pada saat ini Tuhan, memohon pengampunan dari Engkau. Ampuni, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami menghargai salib Tuhan, hidup kami menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Berkati kami dan kami percaya Engkau mengampuni, menyucikan, menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berharap, dan kami bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah diampuni dan bertobat, kita mengakui dan bertekad meninggalkan dosa kita, inilah berita anugerah bagi kita semua. Dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang telah Tuhan berikan bagi kita semua adalah hidup yang berharga. Biarlah hidup kita menjadi saluran berkat dan pemancar terang bagi sesama kita. Mari kita angkat pujian, jadikanlah aku saluran berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai 15.
Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari semua membacakan ayat yang genap, demikian seterusnya, hingga ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita baca bersama-sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini dengan bijak dan jangan menyia-nyiakan. Mari kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita dengan tegas mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan ayat Mas
pada minggu ini akan dibacakan 2 kali dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian menjadi berkat. Menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Sungguh kami bersyukur Tuhan kesempatan hidup yang Tuhan percayakan pada kami. Artinya kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau. Kesempatan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Sungguh kami bersyukur. Dan betapa kami butuh firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk bagaimana hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami hidup sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tidak sedikit di mimbar gereja diberitakan, berilah kepada Tuhan maka engkau akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Bahkan sampai berkelimpahan. Tidak sedikit kita juga mendengar pernyataan berilah persembahanmu, perpuluhanmu, maka Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tidak sedikit juga kamu dan orang memberitakan berilah kepada Tuhan maka engkau akan diberikan dengan berlimpah. Berilah kepada Tuhan maka engkau akan kaya, engkau akan sukses dan engkau akan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Jemaat seringkali kemudian ketika memberi kepada Tuhan, saya memberi kepada Tuhan supaya akhirnya Tuhan memberi lebih banyak lagi kepada saya. Saya memberi kepada Tuhan supaya saya kaya. Saya memberi kepada Tuhan supaya saya sukses. Saya memberi kepada Tuhan supaya saya berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, akhirnya orang seperti berbisnis kepada Tuhan. Saya memberikan kepada engkau dan engkau harus memberikan pada saya lebih besar lagi. Saya berinvestasi kepada engkau dan engkau harus memberikan hasil yang besar untuk saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, persembahan kita memang membawa berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Tapi Tuhan, kalau persembahan kita seperti demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak akan menjadi berkat. Tidak akan diberkati Tuhan persembahan yang berdasarkan dengan ketamakan untuk mendapatkan lebih banyak untuk diri sendiri. Juga berdasarkan kelicikan dari pemberita yang persembahannya akhirnya bukan untuk Tuhan tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Persembahan kita menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan Tuhan. Persembahan kita menjadi persembahan yang membawa berkat. Dan bagaimanakah persembahan yang membawa berkat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari apa yang kita baca, pemberian yang membawa berkat adalah pemberian dengan sukacita dan sukarela untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini orang-orang kudus pada zaman Paulus ini mengumpulkan persembahan untuk orang-orang di Yerusalem seperti yang diungkapkan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari pasal 9 ini. Orang-orang di Yerusalem, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami pendudukan orang Romawi di sana dan mereka orang-orang Kristen yang percaya ini mereka mengalami kesulitan. Juga menghadapi orang-orang Yahudi yang melihat mereka sebagai orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang baru yaitu kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dan karena itu Paulus mengumpulkan persembahan bagi orang-orang Yerusalem yang miskin ini. Tetapi jemaat Korintus disebutkan mereka berlambat-lambat padahal mereka adalah jemaat yang kaya.
Mereka menunda-nunda memberikan, berbeda dengan jemaat Makedonia yang miskin tetapi cepat tanggap dan dengan segera mengumpulkan persembahan mereka kepada Paulus, kemudian disalurkan kepada jemaat di Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, Paulus melihat masalah persembahan bukan masalah seseorang kaya atau kemudian seorang miskin, maka dia memberi atau tidak memberi persembahan. Tetapi bagaimana mereka mengenal siapakah Allah. Karena itu Paulus mengingatkan, biarlah mereka orang-orang Korintus tidak berlambat-lambat di dalam memberi, tidak takut dalam memberi, dan kemudian juga tidak terpaksa memberi kepada Tuhan. Maka Paulus memaparkan, harusnya engkau mengenal siapa Allah yang engkau percaya. Allah yang memelihara mereka. Sehingga firman Tuhan katakan, camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berilah dengan rela hati, jangan dengan paksaan. Ya. Bahwa Tuhan akan sanggup mencukupkan engkau pada ayat yang ke-8. Tuhan sanggup mencukupkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhanlah sumber berkat, janganlah takut dengan memberi kemudian kita menjadi miskin. Janganlah takut kita memberi kemudian kita berkekurangan, Allah akan mencukupkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah kita memahami hal ini seperti Paulus juga ingin jemaat Korintus paham. Tetapi bukan berarti kemudian saya menabur banyak, saya ingin mendapatkan banyak. Saya menabur banyak, saya akan mendapatkan berlipat kali ganda dari Tuhan. Bukan yang itu yang Paulus maksudkan. Tetapi bagaimana kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, berilah. Jangan takut kekurangan seperti seorang janda miskin yang memberi 2 peser terakhirnya untuk persembahan. Karena dia percaya Tuhan memelihara. Tuhan yang menjadi sumber berkat baginya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, karena itu Paulus katakan berilah dengan sukarela. Kau kenal siapa Allah yang kita percaya. Berilah dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Ya, karena sudah berjanji seperti jemaat Korintus, mungkin lagi mana kok belum beri, mana kok belum beri. Kadang-kadang orang ditanya seperti itu, kok saya dipaksa-paksa, kok saya dikejar-kejar untuk memberi. Karena itu Paulus katakan dengan sukacita dan sukarela. Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan dengan sukarela. Ya, seperti orang yang relawan Bapak Ibu saudara-saudari, maka dia bekerja bukan karena saya mendapatkan gaji. Tetapi relawan bekerja dengan sukarela, dengan hati yang digerakkan oleh belas kasihan, oleh keinginan hatinya yang tulus untuk membantu. Itulah relawan, bukan karena gaji. Demikian ketika orang memberi dengan sukarela, artinya bukan untuk mendapatkan, saya mendapatkan yang lebih besar dari Tuhan. Saya memberi kepada Tuhan untuk Tuhan membalas saya, bukan. Tetapi dengan hati yang digerakkan karena pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, maka firman Tuhan katakan, kita akan diberkati dan membawa berkat. Pemberian yang demikian akan membawa berkat, sukacita dan rela hati. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-10, ia menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya berkat itu bukan berarti saya memberi kepada Tuhan saya akan mendapatkan uang yang berlimpah, bukan. Tapi berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang lebih besar dan lebih berharga dari itu, yaitu menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kemudian untuk apakah? Dengan kemurahan hatimu membangkitkan syukur kepada Allah, ayat yang ke-11. Kemudian ayat yang ke-12 diulangi lagi, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sebab kamu telah tahan uji sehingga orang kemudian memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, pemberian kita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kemudian pemberian itu disalurkan kepada orang lain, maka itu membawa berkat, berkat yang besar, bukan kemudian berkat itu berupa uang, kembalian pada kita, bukan. Tetapi berkat itu berupa bagaimana orang bersyukur kepada Tuhan. Orang memuliakan Tuhan, orang meninggikan Tuhan, orang memuliakan Tuhan. Bukankah itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Menjadi satu tujuan
buat apa sih saya melakukan apa yang baik? Buat apa sih kita hidup sebagai terang? Buat apa sih saya melakukan kebaikan-kebaikan padahal saya sudah pasti masuk surga? Yaitu supaya orang melihat, kata Tuhan Yesus, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga, bukan? Itulah berkat terbesar yang kita bisa berikan bagi orang lain. Bagaimana orang bisa bersyukur pada Tuhan. Bagaimana orang akhirnya bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mereka memuliakan Tuhan. Siapakah yang bisa memuliakan Tuhan? Selain orang-orang yang kemudian mengenal Tuhan. Bagaimana mereka mengenal Tuhan? Melalui kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika kita melakukan pemberian di bulan diakonia, kemudian saya berjumpa dengan orang-orang di pedesaan yang miskin, yang susah, ada ibu-ibu tua. Ketika dia mendapatkannya, betapa kemudian Pak Pendeta berkata bersyukur. Ya, dia seorang janda, dia seorang yang miskin, seorang yang susah, akhirnya mendapatkan bantuan. Dan kemudian saya juga pernah mendengar mereka berkata, kenapa ya luar biasa GKT Metro tidak mengenal, ya kami tidak mengenal dan kita tidak mengenal orang-orangnya, tapi kenapa mau memberi kepada mereka dan mereka bersyukur pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, itulah pemberian yang membawa berkat. Kita tidak mengenal mereka, kita tidak tahu satu persatu orang-orang di panti asuhan. Kita tidak tahu satu persatu orang-orang yang di panti jompo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin tidak mengenal orang-orang yang dirawat ya di panti, orang-orang yang stres yang juga kita bantu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin tidak mengenal mereka. Dan mereka tidak mengenal Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari memberi dengan rela hati dan sukacita, mereka tahu itu pemberian dari Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan menjawab doa mereka dan mereka bersyukur pada Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Dan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang meninggikan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menjadikan kita. Itulah tujuan ketika kita dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Biarlah pemberian kita terus membawa berkat. Berilah di bulan diakonia ini. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan dari pemberian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan akhirnya orang-orang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan pakai kami ya Tuhan. Bukan hanya diri kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami memberi, biarlah pemberian itu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, yang dibagikan pada orang-orang yang mungkin tidak kami kenal ya Tuhan. Orang-orang yang miskin, janda-janda, yatim piatu, orang-orang yang stres, orang-orang yang kekurangan, anak-anak yang kesulitan untuk membayar SPP mereka. Biarlah mereka akhirnya Tuhan menaikkan syukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pemberian yang mereka terima. Mereka mungkin tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada kami. Tetapi Tuhan betapa luar biasanya ketika persembahan itu bukan untuk kemuliaan kami tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan itu akhirnya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan ketika banyak orang memuji Tuhan, menguduskan Tuhan, memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka terima dari jemaat-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan. Berkati pemberian yang kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah membawa pujian, kemuliaan, hormat dan nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan pakailah kami Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Kita berdoa bersyukur segala kebaikan Tuhan.
Kita berdoa untuk mereka yang sakit, untuk saudara Lita, untuk saudara Devita. Kita juga berdoa untuk Andre yang sudah menyelesaikan kemonya biar semakin baik keadaannya. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit, untuk Tony, untuk sakit mahnya, Tuhan juga berkati, Tuhan pulihkan. Doakan juga untuk Indonesia semakin baik keadaannya, dan esok hari kita ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, Tuhan berkati bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan, untuk Lita, Tuhan terus berikan kekuatan, berikan terus keteguhan iman. Tuhan berkati pengobatan yang diberikan, bawa kesehatan, kesembuhan, kepulihan baginya. Berkati juga untuk Devita, kami bersyukur Tuhan terus memberikan pertolongan, kekuatan bagi dia, dan Tuhan terus pulihkan supaya ginjalnya boleh membaik dan bisa berfungsi kembali dengan baik. Kami mohon mujizat kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara Andre yang sudah menyelesaikan kemoterapinya, Tuhan berkati, berikan kepulihan sehingga dia bersih dari kankernya. Kami juga berdoa untuk Tony, kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kepulihan bagi dia. Berkati juga jemaat Tuhan yang lain yang kurang sehat, kami mohon Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang biasa berulang tahun, yang ke-75, berkati bangsa negara kami Tuhan, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah khususnya dalam pengadaan vaksinnya, boleh uji cobanya boleh berhasil dan dapat segera diproduksi, dan Indonesia boleh normal kembali. Berkati ya Tuhan. Berkati juga Indonesia boleh satu, Indonesia semakin baik, semakin boleh memberantas radikalisme, dan Indonesia boleh saling mendukung, Indonesia boleh satu, dan Indonesia boleh jaya. Berkati bangsa negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan terus berkati khususnya untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, yang lanjut usia, yang kurang sehat. Tuhan terus memberkati, berikan kekuatan iman, dan mereka boleh tetap setia di dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk yang bergumul juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang sudah mati bagi kita, berserahlah karena Dia mengasihi kita, percayalah karena Dia memang layak untuk diandalkan dan dipercaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu, Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang campur tangan, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan kemenangan bagi setiap umat-Mu. Tuhan terus sertai, Tuhan pimpin sehingga kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja melalui persembahan, melalui amplop yang dimasukkan ke dalam kotak atau transfer melalui rekening gereja. Diharapkan jemaat untuk tidak lagi menyantumkan NN atau no name di dalam persembahan, tapi memberikan inisial sesuai dengan inisial yang diinginkan, baik berupa huruf maupun angka. Mari kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang kedua, bulan Agustus adalah bulan diakonia, maka kita akan mengumpulkan dana dan sembako yang nantinya akan disalurkan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan dan juga terdampak COVID-19. Jemaat dapat mengumpulkan sembako di gereja kepada TU gereja. Marilah kita yang diberkati dapat ambil bagian untuk menjadi berkat. Yang ketiga, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja,
maka diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada TU Gereja Saudari Lani setiap kali akan beribadah. Kuota untuk setiap kebaktian umum 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Selanjutnya, petugas kebaktian umum. Kebaktian umum pertama untuk liturgis Diaken Margiono, pemusiknya Guru Injil Lianewati, singernya Karisa dan Bapak Sugi Hasan, termogannya Devin dan Diaken Revi, LCD Bapak Vincent, soundman Davin. Petugas kebaktian umum 2, liturgis Diaken Lee Machen, pemusik Guru Injil Lianewati, singer Diaken Iwan Ansori dan Ibu Yuli, termogan Diaken Vincent dan Diaken Tiran Bustani, LCD Christopher, dan soundman Dirga. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 10 hingga 16 Agustus 2020. Ada Bapak Denny, Ibu Tarmiati Agustin, Chelsea Geraldisia, Aurora Gerald Iventa. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, untuk meresponi firman Tuhan pada minggu kali ini, mari kita memberikan persembahan. Ayat persembahan pada minggu ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan akan diiringi dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau memakai persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doksologi. Yang dikasihi Tuhan, di bulan diakonia ini, marilah kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak orang melalui pemberian kita akhirnya memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.